Musyrif Musyrifah, nama yang tidak asing di telinga warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di kalangan mahasantri MSAA atau Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Mereka adalah mahasiswa senior yang mengabdikan diri di MSAA, mendedikasikan dirinya untuk ma'had, mendampingi mahasantri, melayani para kiai dan bunyai, serta menyukseskan berbagai program, acara, dan kegiatan lainnya di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Salma dan Hafiz, mereka adalah musyrif-musyrifah MSAA. Tak peduli jam berapa semalam ia terlelap dan berapa jam ia beristirahat. Jika alarm sudah berbunyi, mereka akan terbangun untuk memulai hari. Setiap pagi, mereka mengawali hari dengan sujud panjang, menengadahkan tangan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan mendapat keridhaan, serta diberikan kemudahan dan keberkahan, menjalani hari-hari yang bisa saja memberatkan. Sebelum azan subuh berkumandang, mereka bergegas masuk ke setiap kamar untuk membangunkan mahasantri dampingan, menyusuri setiap sudut lorong dan lantai, guna memastikan seluruh mahasantri bangun dan berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, lalu mengikuti kegiatan Sobahullah. Oh iya, jangan lupa jaga absen, mengecek kembali kehadiran mahasantri, dan memastikan tidak ada mahasantri yang bolos salat berjamaah. Namun jika ada, maka disinilah hati harus ditata. Berusaha tetap tenang menenangkan, dan berusaha tetap ramah tanpa marah, menghadapi tingkah mahasantri yang kadang berulah tanpa arah. Matahari mulai bersinar, mata yang redup sebab kantuk pun mulai berbinar. Senyum sumringah dengan sedikit bumbu canda tawa mereka berikan untuk membangkitkan semangat mahasantri mengikuti Sobahullah dan mengawali berbagai kesibukan. الآن عندكم سؤال؟ Excuse me sis, can I ask you about the formula of simple past tense? Okay, the simple past tense divided into three. There is positive, negative, and interrogative. Understand? Salma. Jam menunjukkan pukul 6.30. Saatnya berangkat kuliah. Menunaikan kewajiban sebagai mahasiswi dalam menuntut ilmu, berinteraksi, berorganisasi, dan mengembangkan bakat potensi diri untuk bekal hidup di tengah masyarakat nanti.
Sebagaimana orang pada umumnya, Salma mempunyai cara tersendiri untuk bahagia, baik dengan canda tawa atau apapun yang bisa membuatnya gembira. Walau tak jarang di tengah tawa lepasnya ada beban yang ia sembunyikan. Salah satunya saat mendapat kabar kurang baik dari mahasantri dampingannya. Sakit misalnya. Iya, Nurul, salah satu mahasantri dampingannya ngechat, mengabarkan bahwa penyakit mahnya kambuh. Sedangkan Salma masih di kelas, persiapan presentasi bersama teman-temannya. Disinilah kekuatan hati diuji. Berusaha tenang, tidak terbawa suasana, namun tetap mencari solusi sebagai tugas dan tanggung jawab pendamping mahasantri. Untungnya, MSAA adalah keluarga yang semuanya saling mengisi dan membantu antar sesama, sehingga beban pun terasa lebih ringan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. إن اللغة هي الهوية الناطقة المعبرة عن الشعب الذي يحملها ولهذا قيل اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم الذي يتميزون بها فلذلك هيا بنا نتعلم اللغة العربية بجد ونشاط. Menjadi seorang musyrif-musyrifah tidaklah cukup sekedar bagus di bidang pengabdian, tapi juga harus berprestasi di kelas perkuliahan, baik akademik maupun non-akademik. Sebab musyrif-musyrifah adalah mahasiswa pilihan yang tidak hanya tinggi dalam berdedikasi, tapi juga harus berpengetahuan dan berwawasan luas agar menjadi teladan, baik di ma'had, di kelas, maupun di luar kelas. Saat jam istirahat tiba, biasanya Salma ikut makan bersama teman-temannya. Tapi karena salah satu mahasantri dampingannya sedang sakit, maka ia pun harus segera kembali ke Mabna, menjenguk dan merawat mahasantri dampingannya. Jangan lupa nanti malam ya. Oke. Yaudah, saya mau latihan dulu. Oke. Hafiz, Mari Pak. Oke. salah seorang musyrif yang bertalenta. Ia adalah wujud nyata bahwa musyrif-musyrifah juga mempunyai soft skill dan tidak pernah membatasi potensi diri yang dimiliki. Selagi positif dan memberi kemanfaatan, maka lakukanlah. Gimana keadaan Nursa? Dari tadi tidur terus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sudah mendingan? Maaf Ibu, ini saya Salma Rasyida, pendamping kamarnya Dik Nurul. Dik Nurulnya ini sedang tidur. Oh gitu. Ya Mbak Salma, saya nitip Nurul ya, soalnya dia memang agak rewel anaknya, sering gak enak badan, sering sakit, mahnya kambuh gitu. Nanti saya bakal, tapi keadaannya sudah baik kan ya? Alhamdulillah sudah baik insya Allah Bu. Tadi udah minum obat juga, sama udah makan roti. Oh gitu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya gitu saja. Terima kasih atas informasinya. Nanti saya bakal sering-sering telepon ke Mbak Salma ya. Nggih Bu, monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai seorang musyrif-musyrifah, berdedikasi dan berprestasi belumlah cukup. Mereka juga harus baik dalam budi pekerti, menghormati yang lebih tua, dan mengayomi yang lebih muda.
Sebagaimana dawuh atau perkataan Romo Yai, MSAA itu berakidah, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Matahari mulai terbenam. Selepas sholat maghrib berjamaah, hafidz dan musyrif lainnya berkumpul di kantin ma'had untuk makan malam dan bercandaria melepas lelah dari padat dan penatnya tugas kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah diberikan bubur? Alhamdulillah, sampun Bu. Ya, terima kasih. Kakak dijaga kesehatannya juga. Soalnya nanti kalau kakak sakit siapa yang mau jaga ya? Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ibu juga sehat-sehat di sana. Udah gitu aja kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara selepas Isya, Salma makan malam di kamar, lalu menyiapkan kebutuhan taklim dan kembali menyusuri setiap kamar mahasantri untuk mengajak mereka mengikuti taklim ma'hadi. Malam semakin larut, tapi semangat tak pernah surut. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan. Dalam kegiatan ini, musyrif-musyrifah harus mempunyai kecakapan berinteraksi dan bersosialisasi, menghadapi berbagai karakter dan kepribadian mahasantri. Kegiatan ini berupa obrolan santai seputar apapun, mulai dari ma'had, perkuliahan, praktek ubudiyah, dan membaca Al-Quran, sampai obrolan bebas yang mengandung gelak tawa pemecah kesunyian dan perekat persaudaraan. Disinilah rasa sayang musyrif-musyrifah dan mahasantri tumbuh merekah, menjadikan mereka keluarga sakinah, layaknya kakak beradik yang nantinya akan menjadi sejarah dan kenangan terindah. Jarum jam terus merangkak. Ke arah tengah malam ia bergerak. Maksud hati, Hafiz ingin beristirahat, merebahkan badan, menenangkan jiwa dan pikiran dari padatnya tugas dan kegiatan. Namun tiba-tiba Ustadz Murabi memanggilnya. Pasti ada hal penting yang perlu dibahas dan diselesaikan. Assalamualaikum. Saya lagi di kamar Ustadz. Oh, nggih siap Ustaz. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun tak mengapa. Selama mampu dan bisa, seorang musyrif-musyrifah akan selalu siap melayani sepenuh jiwa raga. Waalaikumsalam. Oh iya, Kak Hafid, duduk sini, duduk. Oke. Ini Kak Hafid, ada laporan dari pusat bahwasanya adik dampingannya Kak Hafid ini terkena IQOP setiap bulannya. Nah, jadi saya
panggil Kak Hafid di sini itu minta tolong agar Kak Hafid lebih intens lagi mendampingi adik dampingannya, agar kedepannya itu dia lebih rajin lagi dan bisa lulus ma'had. Itu Kak Hafid ya. Ustaz, mohon maaf. Terima kasih sambung diingatkan. Oke, Akan saya lebih intens lagi. gitu. Sampun. Monggo. Bingung, kesal, sedih, kecewa, marah, dan rasa bersalah berkecamuk menjadi satu. Hafiz tidak menyangka hal ini terjadi. Selama ini, dia sudah berusaha mendampingi mahasantrinya dengan baik. Tapi ternyata semua terasa sia-sia. Akhirnya dia sadar, pendampingan yang selama ini dianggapnya baik ternyata belum sepenuhnya baik. Sebab masih ada mahasantri yang belum sesuai harapan, tidak mau diajak bekerja sama mengikuti berbagai kegiatan. Namun, tak perlu ada yang disalahkan, dan dia pun tidak sepenuhnya merasa gagal. Sebab selama kesempatan masih diberikan, ia yakin mampu memperbaiki keadaan. Malam terus berjalan menemani lelapnya tidur penduduk bumi. Salma yang sedari tadi ketiduran, akhirnya terbangun dan kaget. Sebab jam menunjukkan pukul 11 malam. Sedangkan tanggung jawab rekapan absensi mahasantri belum selesai. Belum lagi mempersiapkan acara ma'had di lapangan dan persiapan presentasi kuliahnya besok siang. Semua memang terasa berat, tapi ia hampir tidak pernah mengeluh, putus asa, dan menyesal. Sebab ia sadar, di dalam pengabdian tidak ada istilah pengorbanan, melainkan penghormatan atas amanah yang diberikan. وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bu, Iya nak. Gimana? Sehat? sehat Bu. Gimana kuliahnya lancar? Lancar, Semuanya lancar? lancar semuanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ibu terharu loh. Terharu lihat Nurul bukan putri ibu yang dulu manja, selalu apa-apa ibu. Sekarang ibu terharu lihat Nurul lebih mandiri, lebih dewasa, lebih pintar, dan lebih menjadi tambah sayang ibu untuk Nurul. Makasih Bu, itu kan juga berkat doa Ibu. Semoga putri ibu ini satu-satunya tambah soleha, Amin. pinter, cantik, enak ya. Amin. Ya Allah. Itu Bu, itu apa namanya tuh Bu? Ibu ingat nggak sih Bu? Kakak pendamping Nurul yang di asrama dulu. Oh iya, kakak pendamping yang di Ma'had dulu yang bantu ibu jaga Nurul di Ma'had dulu ya nak. Sista Salma. Gimana kabarnya dia nak? Itu Bu, Ibu coba lihat fotonya ini loh Bu. Yang ini loh, Sista Salma. Iya. Kangen kan ya Bu ya? Kangen
banget karena dia anak ibu menjadi pinter, soleha, mandiri. Iya tuh Bu, makanya Nur tuh kayak apa ya, kayak berterima kasih banget gitu loh Bu, udah bisa rubah Nur kayak seperti sekarang. Gimana kalau kita telepon Ibu? Ayo, apalagi ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada dia. Ya, yuk. Bentar ya, Bian. Iya. Assalamualaikum Sista Salma. Waalaikumsalam, halo Dek Nurul, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sista sehat? Alhamdulillah sehat. Sista, ini ada Ibu mau ngomong sama Sista. Halo Ibu. Assalamualaikum, Nak Salma. Nak Salma sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gimana kuliahnya Nak Salma? Alhamdulillah lancar Ibu. Ibu gimana, sehat enggak? Alhamdulillah sehat. Ibu tambah bahagia. Anak ibu Nurul sudah semakin pinter, dewasa karena berkat Nak Salma sudah bantu jagain Nurul selama ada di Mahat. Terima kasih ya Nak ya. Iya Ibu, sama-sama. Masyukur itu. Ibu minta maaf kalau selama ini anak ibu ini yang paling cantik, paling soleha waktu di Mahat selalu ngerepotin, selalu buat Nak Salma kesel dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Nak Salma ya. Maafin ya Sis. Tidak ada salah kok Nurul, aman insya Allah. Anaknya ceria soalnya. Iya. Makasih banyak ya Nak Salma ya. Semoga Nak Salma kedepannya sehat selalu, segala impiannya tercapai. Ibu juga jaga kesehatan, Nurul juga. Semangat. Terima kasih Sista. Makasih Nak Salma ya. Semoga segera nikah ya Nak. Ibu tunggu kabarnya. Iya Ibu. Ya Sista. Nanti kalau Sista ada waktu main-main ke rumah ya Sis. Siap. Hati-hati Anak Salma ya. Jaga kesehatan juga Anak Salma. Siap Ibu. Assalamualaikum. Salam. Dadah Sista. Sejauh ini ya Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu kayaknya si Abang tuh Bu. Kenapa Bang? Bu, mau izin berangkat ke Malang. Loh, kok cepet Bang? Kan Ibu belum selesai rindunya sama anak-anak Ibu ini. Ya kan Abang udah itu wisuda. Abang masih ada urusan di kampus, mau ngambil ijazah. Oh ya udah, hati-hati ya Bang ya. Nanti kabari Bapak sama Ibu kalau sampai di Malang ya. Iya, siap, Bu. Oke, hati-hati. Ada uangnya? Sampun. Ya udah, hati-hati. Hati-hati ya Bang. Jangan lupa ntar kalau balik bawa duanya ya. Ya, ya. Oke. Saya berangkat dulu ya, Dek ya. Ya, Ya, hati-hati Bang. hati Bang. Assalamualaikum. 1 tahun berlalu. Kini, Hafiz berstatus sebagai alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan mas santri dampingannya. Mereka pun akhirnya melepas rindu, bercengkrama, bernostalgia, kembali berbagi canda tawa, memutar kenangan indah penuh kekonyolan. Tanpa disadari, ternyata mereka berpisah cukup lama, sehingga pertemuan pun menjadi sangat berkesan dan bermakna. Sebelum pulang, Hafiz menyempatkan diri menyapa Ma'had. Ia memandangi setiap sudut bangunan untuk kembali merasakan hiruk pikuk kegiatannya, senyum ramah pengasuh murabi-murabiahnya, dan semangat membara musyrif-musyrifah beserta mahasantrinya.
berpisah. Setiap pisah terasa sakit sebab adanya kenangan indah. Terima kasih musyrif-musyrifah atas segala dedikasi dan pengabdian. Semoga tercatat sebagai amal ibadah jariah dan menjadi perantara kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan segala urusan.